balik lagi sama gua Sil Fikri, panggil aja Fikri ya. Di sini gua udah ada di depan. Tadi di kamar mandi ya. Tadi di kamar mandi. Kamar mandinya berantakan karena nggak ada tempat lain untuk menghibur diri selain ngomong sama kaca. Nah ini ruang kayak pantry-nya lah ya. Kalau gua mau nyeduh air hangat, ya ini fasilitas hotel lah. Layaknya pada umumnya. Sini ada ruang TV, kasur-kasur, tempat kerja, buat kerjaan, tempat ibadah, sama buat zikiran. Paling gue cuman bisa ngasih keterangan itu aja seputar interior tempat karantina gue. Nah, di sini gue letakin dulu ya. Sini nih, biar kita bisa aktivitas di luar. Nah, gue mau kasih contoh. Dimanapun gue menyempatkan diri untuk olahraga. Alat simpel aja. Gue nggak punya free barbell karena takut berat, tas gue berat. Jadi gue pakai ringan-ringan aja, karet. Jadi gini, sebelum kita olahraga, baiknya sih kita stretching dulu, ya kan? Cuman berkenan ini udah malam, nggak perlu stretching lah ya, langsung ke hardnya aja. Cuman step by step, pelan-pelan. Misalkan gue pengen kencengin otot lengan. Otot lengan kita biar berisi itu harus diolah. Gimana caranya? Pasang dada setegap mungkin, kemudian kita tarik lengan kita. Berikan tarikan nih 3 kali aja minimal, step by step. 2, 3, oke, selesai. Simple kan? Simple past tense. Oke. Itu yang kiri, kita coba yang kanan ya. Balik lagi, kita tegapkan, tarik lagi, 1, 2, 3. Kalau bisa sih pas turunnya lama karena untuk mengencangkan otot. Bisa juga sebaliknya. Kalau tadi kita wrestling apa gitu ya, nah ini kita keluar, tadi ke dalam, kita keluar. 1, sambil tegap ya badannya. 2, 3. Yang kanan juga kalau bisa dua-duanya. 1, 2, 3. Ini apa? Untuk menjaga badan kita tetap ada aktivitas. Karena kalau kita di ruangan aja kan ya sama aja membunuh pelan-pelan kan. Kalau kita tiduran, bangun, makan dari fasilitas hotel, terus kegiatan yang cuma di kursi, itu tidak akan membuahkan hasil selama kita di karantina. Tapi baiknya kita menjaga badan kita biar tetap bugar. Racun pun semoga bisa keluar dari hasil keringatnya nanti. Jangan lupa nih ya, namanya di hotel kan pasti ada AC. AC-nya dimatiin. AC dimatiin, semua ruangan pendingin dimatiin. Ingat, ini nyaman tapi bisa membunuh. Oke? Itu semua. Menurut gue senang gitu kalau masalah olah badan ya. Senang gue buat aktivitas yang positif. Gini, tegap, tarik bareng-bareng. 1, 2, 3, tas. Gue lompat, ding. Tegap ya, gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
ya nggak terlalu berat tapi kenceng aja. Setidaknya kalian kalau bisa full 90 derajat itu bagus, tapi saya udah berat banget di sini. Ya itu tadi ya, kita step by step, jangan langsung maksain, takutnya nanti patah dan fatal. Oke guys, paling itu dulu untuk yang kencengin otot. Selebihnya kita sebenarnya gue pengen, kalau stretching tuh kan baiknya dari bawah ke atas. Kalau udah, trik gue nanti itu besok pagi ya. Besok pagi gue sharing lagi buat olahraga, buat kebaikan kita juga selama di karantina, baik yang di rumah ataupun diisolasi di rumah. Kita bisa namanya kuda-kuda. Ingat nih, kita kencengin di sini nih. Kita tarik napas, kaki dilonggarin ya. Kaki dilonggarin ini ya. Ini layarnya lagi landscape aja. Kita renggangin, kita tangannya kita ya, dia mau dikepal mau diinin juga terserah. Yang penting intinya kita pasang kuda-kuda begini, badan kita tegapin, tarik nafas, jangan kentut ya kan. Kasian nih, kita sendiri yang nyium soalnya. Kalau ada orang lain nggak apa-apa kentut. Nah itu kita lakuin selama 1-3 menit secara berkala. Buat ini nih, fokus di paha sama kefokusan kita. Sudah kayak Wing Chun. Jadi gue dari aliran Cina Selatan ya kan, kita harus bisa manfaatin waktu walaupun di kamar aja, tapi buat hal yang positif kayak gitu sih. Kita habis olahraga ya kurang lebih gitu. Biasanya gue pengennya tuh kayak push up sit up gitu loh. Oke guys, ini gue nggak ada alas. Gue ambil alas sejadah ya. Sini lu bisa untuk sit up gitu aja ya, buat otot perut. Jadi setidaknya lu keluar dari sini ada hasilnya, minimal six pack ya gak? Karena gue udah lama ya, jadi roti sobik gue udah buncit, udah mengembang. Bisa juga pakai alat bantu kayak gini. 3 menit aja, 3 kali aja, 3 menit, 3 kali aja, buat sendi-sendi direnggangkan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, normal sih 8 kali. Normal 8 kali. Udah nih. Ya kan? Gue biasanya tuh buat mempercakap badan lagi bisa dengan cara push up. Jadi bagus kalau cowok tuh dadanya lebih terbuka gitu. Siapa sih yang nggak mau ya kan? Didamkan kaum hawa. Nah ini kayak gini, jangan maksain, ingat ya, step-stepnya 3, 8 boleh. 2, 3. Sama maksain, tarik nafas lagi, buang, tarik nafas lagi, buang. Olahraga bukan hanya fisik, tapi juga pernafasan yang penting. Intinya itu. Apalagi nih, virus nyerangnya ke pernafasan. Jadi perlu juga kita mengolah paru-paru kita. Di saat dia nyerantas, kita hindarin dari trik tadi. Kita udah terbiasa sama pola fisik.
Ya kita cuma ikhtiar ya, kita cuma berusaha. Gue ngasih tips ini buat usaha. Kalau emang next umur gak ada yang tahu, gue nya udah nggak ada, setidaknya amalan ini bisa jadi faedah, bisa berfaedah ya. 8 2 3 4 5 6 7 8. Oke guys, lumayan ya 8 buat gue yang jarang olahraga. 8 buat yang olahraga. Berat badan gue 62 kilo, tinggi badan gue 160, mungkin kebanting tapi setidaknya gue ngimbangin lah otot tangan gue. Udah deg-degan atau pernapasan, ini gue setelah minum obat sih, jadi kan dikasih obat, vitamin dan lain sebagainya, diminumin dulu biar nanti bekerja di dalam. Yang di luar kita paksain gerak, biar ada bener fisik kita tuh terlatih. Jadi yang namanya di sini kan kayak apa ya, enak, saya sebut enak, nyaman, tapi jangan terlena sama kenyamanan, nanti kalau ditinggal sakit. Yang nyaman-nyaman itu kadang menyakitkan ya kan. Jadi enak, tapi kita juga imbangin sama pola makan udah diatur nih, berarti udah enak dong, udah nyaman dong. Olahraga, pola fisik kita jangan sampai kendor, yang seger buger jadi kuyup, yang kuyup jadi is dead ya. Ini kita nggak main-main bahas COVID, karena tadi kalau dia bukan nyerangnya paru-paru, kayak nyerangnya misalkan kudis ya kan, nyerangnya yang bisa dilihat mungkin masih enak, tapi dia nyerang organ dalam. Bahayanya kayak apa? Pastinya kita nggak ada yang tahu, kecuali ada tindakan dari medis seperti ronsen sama yang tadi dicek dicek swab gitu. Udah sih itu aja. Paling hubungan lagi. Oke. Paling itu dulu guys dari gue orang yang tanpa gejala. Sekali lagi gue kasih intro, gue orang yang tanpa gejala. Gue nggak berharap ini terjadi, tapi yang namanya udah kun fayakun. Gue di sini cuma bisa ikhtiar. Gue minta doa sama keluarga, orang terdekat, teman, pacar, gebetan, semua minta doanya yang terbaik. Semoga umumnya wabah ini selesai, ada obatnya, artinya ya, ada vaksinnya. Kedua, yang udah kejangkit semoga dikasih kesembuhan. Mau yang bergejala, mau yang gak bergejala, kayak gue gak bergejala, menyesal pasti, kecewa pasti, semua campur aduk. Tapi gue yakin satu hal, kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan keluarnya. Minta doanya pas hasil swab kedua gue negatif, semua gue minta doa semua, karena gue kalau berusaha sendiri nih nggak ada hasilnya gitu. Kita nih kerja keras nih, buang keringat ya kan, berjemur biar dapat vitamin matahari dan kebakar ya kan, racunnya nggak cuman itu. Utamakan juga spiritual kita bisa balance. Jadi kalau bahasa doanya, Allahumma ini as'aluka selamatan fiddin. Jangan lupa ditambahin fid dunya wal akhirah. Jadi kita minta nih doa keselamatan di dunia, dalam beragama, dalam keyakinan kita, tapi untuk di dunia dan di akhirat gitu. Sama yang gua jalanin ini,
kita usaha, tapi kita berpasrah diri, berdoa gitu kan. Doa cuman itu yang harapan gue bisa lepas dari itu status positif hamil ya, beda lagi ya, itu menggembirakan ya. Positif covid mengecewakan, kesel, emosi. Kalau gue nih orangnya temperamen ya, jujur gue kayak menyalahkan orang-orang yang nyuruh swab gitu kan, karena gue hasilnya nggak ada gitu. Kalau hasilnya ada sih gue puas ya kan. Kalau perlu gue tes mandiri, gue tes mandiri mungkin ya kan, gue tes mandiri. Tapi ya udahlah, kita jalanin aja yang ada. Paling itu dulu. Oke, udah belasan menit, balik lagi. Gue di sini temponya buat menikmati apa yang gue alamin selama di karantina. Karena gue orang tanpa gejala, karena gue nggak ada sedikit pun pengerasaan gue normal, penciuman gue normal, penglihatan gue alhamdulillah nggak buyar, nggak nggak gradasi. Jadi semoga ini bisa menjadi gambaran aja selama gue masih ada, selama gue bisa memberikan experience gue, pengalaman gue yang masih bisa gue rekam, record, dan gue abadiin buat kita semua, khususnya gue, ke keturunan gue kelak. Kalau yang namanya penyakit atau yang namanya musim wabah yang nggak kelihatan sama mata, itu harus diwaspadain. Minimal kita secure diri, patuhin protokol pemerintah, apalagi ngebatasin diri sama lingkungan sekitar. Untuk yang punya hubungan pacaran atau suami istri, mungkin lebih intens lagi gitu ya pertemuan dengan keluarnya ya. Maksudnya dengan yang kalau ceweknya kerja, siapa aja ketemunya, kita kerja juga siapa aja ketemunya. Nah itu kan yang susah tuh, karena nanti pas di rumah kan ketemuan terus. Nah itu yang bahaya, apalagi dia punya anak ya kan, yang berkeluarga. Paling itu ya, gue terus terang nih buat sharing-sharing gini, gue suka ngomong sendiri sama HP. Karena tadi gue nggak lama barusan gue ngobrol sendiri sama cermin. Kalau emang ya sampai sini karya gue, sampai sini gue berkarya, sampai sini gue bekerja, ya gue minta maaf ke semua orang yang udah berinteraksi sama gue. Dan kalau memang gue dikasih kesempatan yang kedua kalinya atau kesekian kalinya untuk dikasih kehidupan baru, kita bisa jadi lebih banyak yang bersyukur, orang yang bersyukur, orang yang lebih sadar diri lah. Kalau kita ini bukan siapa-siapa, kalau kita ini bukan apa-apa, ya kan? Kalau kita ini bukan apa-apa, jangan tinggi hati, jangan kayak jumawa, Tony Sukar, Tenat. Kalau udah diserah tas, kalau udah kun ya kan, kalau di surat Yasin kalau udah kun ya fayakun. Gue tadi ketiduran, jadi muka gue mungkin agak kurang fresh, kurang lebih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Fikri, sampai jumpa nanti.